Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Tresno Kurnianto. Saya adalah seorang mahasiswa semester 5 program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana usaha saya dengan judul Pengembangan dan Promosi Potensi Wisata serta pemasaran produk-produk wisata daerah Manggarai melalui media digital. Dalam presentasi ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah kondisi umum mengenai lingkungan kegiatan usaha, yang ketiga adalah gambaran umum mengenai produk, yang keempat adalah potensi sumber daya dan peluang pasar, yang kelima adalah target pasar, dan yang keenam adalah strategi penjualan dan pemasaran. Untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya memulai presentasi ini dengan menjelaskan hal yang pertama, yaitu latar belakang. Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam yang tidak kalah mempesonanya dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Salah satu pesona di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sedang dikedepankan adalah Kabupaten Manggarai. Pergerakan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara atau nasional di wilayah ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan pendapatan daerah. Meningkatnya pergerakan wisatawan di suatu daerah tentu karena daerah itu memiliki produk-produk wisata. Produk-produk wisata itu dapat berupa alam, budaya, serta hasil-hasil kerajinan masyarakat yang mempesona. Semakin banyak produk-produk wisata di suatu daerah, maka semakin banyak pula wisatawan yang akan mengunjungi daerah itu. Ada begitu banyak wisatawan yang datang ke Kabupaten Manggarai hanya untuk menikmati keindahan produk-produk wisata, seperti menikmati keindahan alam Kampung Adat Verbo, Todo, dan Ruteng Puu. Namun, tidak semua wisatawan-wisatawan itu mengetahui potensi-potensi wisata di Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, promosi potensi wisata dengan mencantumkan nama dan sedikit narasi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke potensi-potensi wisata di Kabupaten Manggarai, sehingga potensi-potensi tersebut dapat dinikmati dan selanjutnya menjadi produk wisata. Selanjutnya, pemasaran produk-produk wisata dapat dilakukan melalui media digital. Adapun aktivitas media digital meliputi website, sosial media seperti Facebook dan Instagram, selain itu ada WhatsApp dan Pinterest. Saat ini sebagian besar masyarakat sudah mengenal teknologi digital. Tidak jarang masyarakat berkomunikasi menggunakan komputer, gadget, dan smartphones dengan bantuan jaringan internet. Oleh karena itu, saya terdorong untuk membangun usaha pengembangan dan promosi potensi wisata serta pemasaran produk-produk wisata daerah Manggarai melalui media digital. Selanjutnya adalah kondisi umum lingkungan kegiatan usaha. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, jumlah pulau di Indonesia sesuai yang tertera pada Gasetir Nasional pada tahun 2020 sejumlah 16.771 pulau. Salah satunya yaitu Pulau Flores. Pulau Flores merupakan pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak kekayaan alam yang mempesona. Dengan didukung oleh sejuta pengrajin dalam mendukung pariwisata, Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil menarik perhatian banyak wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nasional. Salah satu pesona yang sedang dikedepankan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai memiliki banyak produk-produk wisata. Produk-produk wisata itu dapat berupa alam,
budaya, serta hasil kerajinan masyarakat. Beberapa produk wisata yang sering ramai dikunjungi wisatawan yaitu Kampung Adat Verbo, Todo dan Ruteng Puu. Sedangkan produk wisata yang berupa hasil kerajinan masyarakat adalah kain songket atau towe songke yang bermotif sawalodok, rumah gendang, dan komodo. Selain produk-produk wisata yang telah disebutkan, Kabupaten Manggarai masih memiliki banyak potensi-potensi wisata. Potensi-potensi itu berpeluang menjadi produk-produk wisata, bahkan dapat menjadi produk-produk wisata unggulan. Yang berikutnya adalah gambaran umum mengenai produk. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, saya terdorong membuka suatu usaha demi pengembangan potensi-potensi wisata. Salah satunya yaitu Golocuru sebagai tujuan wisata religi dan hasil kerajinan masyarakat Manggarai menjadi produk-produk wisata. Selain itu, usaha ini juga bertujuan untuk memasarkan produk-produk wisata yang sudah ada di Kabupaten Manggarai. Produk-produk wisata tersebut berupa alam seperti Kampung Adat Verbo yang terjaga kealamian keindahannya, budaya seperti tarian caci dan rumah khas daerah Manggarai, serta hasil kerajinan masyarakat seperti kain songket atau towe songke yang bermotif sawalodok, rumah adat, dan komodo. Dalam mempromosi potensi-potensi wisata dan memasarkan produk-produk wisata daerah Manggarai, saya akan menggunakan media digital, yaitu website sebagai media utama, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Pinterest sebagai media-media pendukung. Demi mendukung jalannya usaha ini, saya akan mendekati beberapa pemangku kepentingan untuk diajak bekerja sama, antara lain pengelola rental kendaraan, pengelola tempat penginapan, pengelola tempat tujuan wisata, dan Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Manggarai. Berikutnya adalah potensi sumber daya dan peluang pasar. Saat ini teknologi semakin canggih. Salah satu contoh kecanggihan teknologi adalah internet. Internet dapat digunakan sebagai sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, serta dapat digunakan juga sebagai media pendukung kemudahan dalam berbisnis. Dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan menjalankan suatu usaha atau bisnis, terdapat beberapa media digital yang dapat kita gunakan, yaitu website, Facebook, Instagram, dan Pinterest. Untuk menjalankan media-media tersebut, diperlukan teknologi internet. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan media-media tersebut sebelumnya harus terhubung dengan internet. Saat ini masyarakat cenderung memanfaatkan media-media digital sebagai sumber informasi yang paling mudah untuk diakses. Hal tersebut didukung dengan hasil survei Kata Data Insight Center yang menunjukkan bahwa 76% responden memilih media-media digital untuk mengakses informasi. Dengan tingginya jumlah masyarakat yang cenderung mengakses informasi melalui media-media digital, pengembangan dan promosi potensi-potensi wisata melalui media-media digital merupakan pilihan yang sangat tepat. Berikutnya adalah target pasar. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yaitu untuk semua kalangan ekonomi menengah ke bawah maupun untuk kalangan ekonomi menengah ke atas. Yang kedua adalah target pemasaran. Adapun target pemasaran dari usaha ini yaitu wisatawan mancanegara dan juga wisatawan nasional atau wisatawan Nusantara. Berikutnya adalah strategi penjualan dan pemasaran. Dalam mempromosi potensi wisata serta pemasaran produk-produk wisata daerah Manggarai, terdapat
beberapa strategi yang akan digunakan, yaitu menyebarkan pamflet promosi dan iklan online melalui Facebook, Instagram, website, dan WhatsApp, merancang brosur yang menjelaskan keuntungan produk, mengembangkan cara pemesanan dengan menggunakan media website, kemudian berpromosi melalui surat elektronik atau direct mail, kemudian merancang pemasaran jarak jauh atau telemarketing, dan yang terakhir adalah berterima kasih pada konsumen dengan mengirim surat elektronik atau email. Sekian penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya presentasikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dan juga kesalahan bahasa yang saya ucapkan. Terima kasih.